IKD ini mempresentasikan identitas kependudukan yang kita punya dalam bentuk digital di HP masing-masing. Yang mana aplikasi ini sudah memuat antara lain KK KTP digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa channel YouTube Pratiwi Podcast. Hadir di studio kita dan tentunya siap dengan tema kita hari ini, di mana untuk temanya yaitu ini ya teman ya, identitas kependudukan digital. Nah, seperti apa pembahasan dari narsum kita untuk kesempatan kali ini? Langsung saja kita kenalan. Namun sebelum itu, buat Anda sangat bisa ya untuk gabungan, untuk memberikan saran dan masukan ke Pratiwi Radio, entah apa saja itu, silakan di 083 8533 0-nya 5 kali. Selamat pagi, ini ada Mas Rian Hidayat. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan terutama di Dispenduk Capil, di studio dan juga seluruh warga masyarakat Bondowoso. Salam sejahtera. Nah, oke. Mas Rian, ini di bagian apa nih di Dispenduk Capil? Saya memperkenalkan diri, nama saya Rian Hidayat. Di Dispenduk Capil dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Oke. Dan pada kesempatan kita kali ini itu membahas adanya sosialisasi, betul ya Mas Rian ya, sosialisasi identitas kependudukan digital. Benar sekali. Dan ini perlu disampaikan juga kepada masyarakat, karena kenapa kira-kira Mas Rian? Perlu disampaikan karena memang sangat penting. IKD ini adalah identitas kependudukan digital yang mana dasar hukumnya dalam pelaksanaannya sudah dipayungi dasar hukum, yaitu Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang standar administrasi kependudukan elektronik maupun digital, yang mana IKD ini adalah aplikasi yang merupakan terobosan atau inovasi baru dari Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses identitas pribadinya, identitas diri sendiri melalui gawai atau smartphone yang dimiliki oleh masing-masing. IKD ini karena sudah digital, yang artinya bahwasanya mempresentasikan identitas kependudukan yang kita punya dalam bentuk digital di HP masing-masing. Yang mana aplikasi ini sudah memuat antara lain KK KTP digital, NPWP, Kartu Indonesia Sehat, terus sertifikasi vaksin, kartu pemilih yang berarti terintegrasi dengan KPU, dan nantinya ke depan juga akan mengintegrasikan dengan dokumen-dokumen penting lainnya, sehingga masyarakat dengan satu HP itu bisa mengakses seluruh identitas pribadinya. Ke depan insya Allah dalam waktu dekat akan terintegrasi dengan kepolisian, yaitu untuk supaya SIM masuk dalam IKD ini. Dari data-data atau identitas tadi Mas, seperti NPWP, kemudian juga apa ya tadi ya, banyak lah pokoknya. Kartu pemilih. Itu tergabung dalam suatu aplikasi atau dari masyarakat bisa mengakses kemana nih? Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, IKD ini kita bisa mendownloadnya melalui aplikasi di Play Store. Play Store ada ya. Identitas kependudukan digital, tinggal ketik saja berlambang Kemendagri di sana lambangnya. Klik download. Setelah mendownload, kita meregister data diri kita, yaitu NIK. NIK kita memasukkan NIK. Setelah itu mengikuti langkah-langkah yang sudah
jelas ada di HP tersebut. Oke, berarti udah ada panduannya yang Ada panduannya. di-download, buka, kemudian muncul panduan itu Register, ya? panduan register. Dan IKD ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang sudah memiliki NIK dan sudah sampai ke usia wajib KTP. Itu usia 17 Yang bisa tahun. yang bisa menggunakan IKD ini. Jadi yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman, dan juga bagi warga masyarakat yang sudah memiliki NIK di atas 17 tahun, yang sudah memiliki KTP, yang sudah memiliki KTP elektronik, otomatis bisa melalui IKD ini. Oke, dari adanya IKD ini Mas, baru berapa bulan sih berjalannya? Baru bulan ini, tahun ini, atau sebelum-sebelumnya udah ada? Dasar hukumnya Permendagri nomor 72 tahun 2022, sehingga jelas mulai tahun belum 1 tahun inovasi atau terobosan tentang IKD ini dari Kemendagri di-launching atau diluncurkan, sehingga masyarakat sampai saat ini masih belum banyak yang mengetahui tentang adanya IKD ini. Oke, jadi dirasa belum banyak yang mengetahui. Itu terlihat dari datanya, maksudnya dari Dispenduk Capil bisa mengecek data-datanya yang sudah terdaftar di IKD itu, aplikasi IKD atau gimana? Ya, betul sekali. Dari pencapaian IKD ini, tiap hari kita berprogres walaupun sedikit demi sedikit, tapi kita melangkah tapi pasti Mas ya. Jadi dari sekitar bulan 10 tahun 2022 tahun lalu kita mulai bergerak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya inovasi IKD ini. Selain sosialisasi yang telah kita laksanakan, kita langsung mengeksekusi titik-titik kumpul warga untuk segera mengaktifkan IKD. Dan yang kedua, di kantor Dispenduk Capil juga setiap harinya kita melayani bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD melalui smartphone-nya masing-masing. Oke, itu di kantor Dispenduk Capil. Dan juga kita langsung datang ke titik-titik kumpul yang sudah kita kondisikan di awal, menjalin komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Yang kita lakukan sementara yaitu melalui OPD besar, itu sudah seluruh pegawainya, melalui kecamatan, melalui kelurahan juga, beberapa kelurahan, beberapa balai desa sudah kita datangi untuk mengaktifkan IKD itu. Dari pergerakan untuk mencapai target IKD tersebut sampai detik ini, sampai hari ini, pencapaian kita sudah kurang lebih 6.700. Oke, 6.700 yang sudah terdaftar maksudnya. Yang sudah masyarakat yang sudah memanfaatkan IKD ini. Oke, yang sudah dari mengaktifkan IKD. 6.700 dari berapa nih? Kalau berbicara dengan IKD ini, kita berbicara dengan wajib KTP. Wajib KTP di Bondowoso kurang lebih 600.000. 600.000 berarti masih sekian persen nih 1%. 1% ya, sampai 2%. Identitas kependudukan digital. Nah, sebelum ke digitalnya, yang offline ya kita nganggapnya ya, itu sudah terdata semua nggak? Maksudnya dari masyarakat di Bondowoso sudah apa ya? Artinya udah punya itu nggak? Seperti KTP itu. KTP elektronik secara fisiknya. Secara fisiknya itu. Bagi wajib KTP di Bondowoso dari 600.000 itu sudah hampir 90% wajib KTP Bondowoso sudah kita penuhi. Dokumen fisiknya, sehingga sekarang bagaimana tinggal masyarakat menyadari arti penting dari IKD ini, karena sesuai dengan perkembangan zaman nanti pas pada eranya digital, identitas kependudukan digital ini akan menjadi sangat penting. Dokumen-dokumen fisik, paperless dan segala macam itu akan kita lakukan. Oke. Juga itu dalam rangka untuk menghemat biaya pengadaan belangko KTP yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Seperti itu. Oke. Tujuan diluncurkannya IKD selain juga mempermudah kepada masyarakat untuk selalu membawa identitas dirinya. Jadi di dompet ataupun
di tas jika ketinggalan atau apapun, saya yakin kalau HP tidak akan ketinggalan. Jadi dimanapun kita berada di dalam perjalanan, jika dibutuhkan, entah itu oleh polisi atau siapapun yang menanyakan identitas diri kita tinggal menunjukkan di HP kita, ini KTP saya Pak, ini NPWP saya Pak, ini SIM saya Pak, seperti itu. Oke, selain itu Mas, mungkin ada tugas atau fungsi lain dari IKD ini? Kenapa harus dikumpulkan semua nih data-data atau identitas kita ke IKD ini? Nah, tentunya suatu program, apalagi di tingkat nasional, itu di launchingnya program itu tujuannya untuk ke depan pastinya akan menyeluruh juga. Tahap awal itu memberikan kemudahan pada masyarakat. Bagi masyarakat yang sudah memiliki IKD itu akan mudah seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua, masyarakat bisa mencetak langsung KTP-nya dengan cara-cara tertentu yang sudah dipandu, yang sudah ada panduannya melalui Google Chrome tadi. Jadi setelah IKD diaktifkan, masyarakat bisa, jika KTP-nya hilang dan dibutuhkan suatu waktu, masyarakat tanpa menunggu lebih lama ke Dispenduk, dia bisa mencetak sendiri melalui link yang disediakan oleh Kemendagri bagi yang sudah memiliki aplikasi IKD tadi, baik KK, KTP maupun yang lainnya. Oke, ini mekanismenya artinya dari adanya IKD ini Mas, semisal ya sewaktu-waktu sudah targetnya misal sudah terpenuhi semua 90 atau 100% udah terdata semua, masih diperlukan nggak adanya tadi identitas secara fisik itu? Ya, saya kira masih ya? Diperlukan, karena kan human error itu selalu ada. Bagi kita pemegang KTP fisik secara fisik, kenapa kita perlu IKD? Sewaktu-waktu kalau kita butuh KTP, sedangkan KTP kita kesingsal, hilang, terus rusak, ya IKD ini mempunyai peranan untuk menggantikan itu. Dan juga sebaliknya, jika kita sudah memiliki IKD, jangan sampai ada anggapan bahwa KTP fisik itu tidak penting, karena bisa jadi KTP kita hilang, HP kita hilang, terus HP kita sedang error atau apapun. Nah, KTP fisik itu yang menggantikan. Jadi sejauh ini masih saling melengkapi antara IKD dengan KTP secara fisik. Ke depan, karena era digital, setelah 90% semua masyarakat mempunyai identitas digital ini, tentunya sasarannya melalui pionernya yaitu Dukcapil dari pusat akan mengintegrasikan dengan seluruh instansi se-Indonesia, baik itu bidang perbankan, bidang pertahanan keamanan maupun kepolisian juga, sehingga masyarakat dalam meminta pelayanan atau membutuhkan pelayanan di instansi-instansi yang sudah terlink dengan IKD ini, cukup menanyakan identitas kependudukan digital di HP tanpa menunjukkan KTP secara fisik. Itu jangka panjangnya. Sehingga paperless atau dokumen-dokumen yang secara fisik itu bisa kita kurangi, sehingga budget juga untuk menganggarkan belangko KTP itu juga berkurang. Jadi semakin minim adanya penghematan keuangan. Nah, ini kendala atau masalahnya bagaimana masyarakat di pinggiran, apa juga harus atau wajib nih ikut disosialisasikan terkait adanya IKD? Seperti kita ketahui di wilayah pinggiran itu susah atau minim akan sinyal. Betul. Nah, makanya untuk mengaktifkan IKD itu warga masyarakat harus datang ke kantor Dispenduk Capil. Atau alternatif kedua, jika warga masyarakat tersebut mau kita datangi, minimal dia bisa mengumpulkan 50 orang lebih di satu titik, petugas kita akan siap mendatangi titik tersebut untuk mengaktifkan IKD bagi masyarakat yang sudah kumpul tadi. Tapi kalau hanya satu orang manggil petugas, ya mohon pengertiannya lah. Lebih baik datang ke Dispenduk, kita layani dengan baik sampai IKD yang bersangkutan itu aktif, seperti itu, Mas. Nah, jadi untuk kewajibannya belum, memang sampai saat ini belum ada kata wajib, karena seperti yang saya bilang tadi,
Ada tujuan jangka pendeknya dan juga ada tujuan jangka menengah dan juga jangka panjangnya yang nantinya proses digitalisasi sehingga mewajibkan semuanya KTP itu identitas diri di HP. Di HP atau di Android ya. Nah, kemudian masalah atau kendala yang sering dialami di Spenduk Capil terkait IKD ini, Mas. Itu apa biasanya sih? Kendala, kalau berbicara kendala berarti kaitannya dengan pencapaian target di Spenduk Capil dalam mengaktifkan IKD untuk seluruh warga masyarakat. Jadi kendala-kendala kami ya, kita masih ini terus berproses, bergerak untuk mencari, berkoordinasi juga, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang kami rasa bisa mengumpulkan beberapa warganya, beberapa person dalam satu titik, itu kita datangi. Kendalanya kita masih belum menemukan titik-titik besar yang bisa meningkatkan pencapaian pengaktifan IKD itu dalam tiap harinya melampaui angka 100. Jadi dalam tahapan sampai saat ini di Spenduk Capil tiap harinya itu bisa mengaktifkan IKD warga masyarakat sejumlah kurang lebih 50 sampai 100 orang dalam tiap harinya. Itu sudah kita menunggu di kantor Dispenduk dan juga mendatangi titik-titik kecil di luar kantor sehingga pencapaian itu sampai saat ini masih kisaran 50 sampai 100. Oke. Dan juga kami terus berproses, berprogres supaya warga masyarakat ini sadar tentang pentingnya IKD. Karena mereka saling melengkapi dengan KTP fisik yang dia punya. Mempermudah jika dalam perjalanan lupa KTP dan segala macam, kasingsal, dibutuhkan fotokopi tinggal cetak dari HP yang sudah terdownload aplikasi IKD tersebut. Oke. Dari yang sudah terdaftar di IKD, Mas. Ini kan ada 6.700. Itu khusus di wilayah kota saja atau sudah mencakup semuanya ini? Atau ada beberapa wilayah yang memang belum terjamak sama sekali? Sudah mencakup seluruh Kabupaten Bondowoso. Karena dari akhir tahun kemarin kita sudah menyasar kecamatan, seluruh kecamatan sudah kita sasar. Tapi di lingkup kecamatan ya memang pihak kecamatan bisa mengumpulkan beberapa warganya saja. Karena jam dinas dari petugas itu kan tidak sama dengan jam kerja kebanyakan warga masyarakat di Bondowoso yang rata-rata mata pencariannya adalah petani. Benar. Yang mana jam efektif mereka untuk menghadiri undangan ataupun keperluan di kantor kecamatan itu di atas duhur atau setelah jam 4 sore. Sedangkan kami datang ke titik-titik kecamatan, kelurahan itu pada jam dinas. Ke depan tentunya kita akan siap sampai malam juga. Setelah maghrib, setelah isya sampai malam kita akan datangi titik-titik besar. Jika itu memang sudah ada memungkinkan dan sanggup mengumpulkan warga masyarakat minimal 50 atau 100 lebih lah baru kita datangi. Oke. Mas, ini adanya sosialisasi memang menjadi target Dispenduk Capil sendiri atau mungkin ada bagian atau relasi-relasi seperti mungkin dari pihak kecamatan atau perangkat desa ikut mensosialisasikan adanya IKD ini? Sejauh ini kami sudah merangkul OPD-OPD yang ada di seluruh Bondowoso, pemerintahan kecamatan juga, tapi memang selaku leading sektornya kami di Dispenduk Capil yang getol untuk mensosialisasikan IKD ini. Oleh karenanya melalui siaran ini saya sangat mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh rekan-rekan baik di kecamatan, di kelurahan, di seluruh OPD di Kabupaten Bondowoso ini ikut membantu kami mensosialisasikan tentang pentingnya IKD bagi masyarakat terutama untuk era masa mendatang. Aplikasi IKD ini di Play Store seberapa aman sih? Artinya mudahkah dari para hacker-hacker itu untuk mengakses ini atau memang udah clear 100% aman, nggak bakal mudah untuk diganggu gugat ataupun
terhindarlah dari namanya gangguan itu. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan itu. Untuk tingkat keamanannya secara bakunya, jawaban patennya, saya tidak bisa menjamin jawaban saya ini benar. Ya. Tapi sesuai dengan apa yang saya terima dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, bahwasanya aplikasi ini adalah aplikasi yang milik pemerintah tingkat pusat, yang mana tentunya sudah melalui uji kelayakan. Uji kelayakan tadi pasti di sana ada unsur tentang bagaimana tingkat keamanannya, bagaimana tingkat keamanan dari hacker atau lain-lainnya. Yang jelas di sana tidak tersedia fitur SS atau fitur screenshot. Jadi bagi warga masyarakat yang sudah memiliki aplikasi IKD di HP atau smartphone-nya, bisa dicoba, dibuka, yang sudah aktif punya PIN, diaktifkan dengan PIN, dibuka terus di screenshot, tidak akan bisa itu. Sejauh ini tidak ada laporan kepada kami sejauh ini Mas ya, bahwasanya ada penyalahgunaan dari IKD tersebut. Karena memang satu HP itu ada satu akun identitas diri. Dan masing-masing HP atau masing-masing orang itu mempunyai PIN masing-masing. Tanpa adanya PIN, aplikasi tersebut tidak bisa diaktifkan. Catatan juga, jika HP yang bersangkutan itu hilang, segera melapor ke Dispenduk. HP-nya hilang, segera melapor ke Dispenduk, sehingga secara otomatis aplikasi IKD tersebut bisa kita reset. Ataupun kalau PIN dirasa sangat aman oleh masing-masing warga, saya kira walaupun hilang juga tidak akan bisa terjadi apa-apa. Pesan-pesan nih buat masyarakat sebelum menutup podcast kita di kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Radio Pratiwi yang sudah mengundang kami, yang mana hal ini sangat membantu kami untuk mensosialisasikan, memperkenalkan IKD ini kepada seluruh warga masyarakat Bondowoso. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan Dispenduk Capil yang mana sudah bekerja sama terus-menerus untuk melayani masyarakat terkait administrasi kependudukan di Kabupaten Bondowoso. Dan yang terakhir, kepada masyarakat, silahkan secara bijak untuk terus kepada masyarakat Bondowoso untuk bijak mengikuti perkembangan tentang administrasi kependudukan, baik itu secara digital maupun secara fisik. Yang artinya identitas diri yang akan dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bondowoso ini akan menjadi sangat penting kepada seluruh warga masyarakat Bondowoso, karena masalah-masalah kependudukan ini menjadi masalah yang sangat rumit jika terjadi kesalahan sedikit saja terkait apapun data yang melekat pada data diri kita sendiri, mengenai tanggal lahir, nama orang tua, status kawin atau tidak kawin, jangan disepelekan. Bijaklah untuk terus mengupdate identitas diri supaya betul-betul sesuai dengan keadaan yang nyata. Oke. Terima kasih ya dari Mas Rian Hidayat, itu dari Kepala Bidang Dispenduk Capil ya Mas ya. Bidang apa tadi Mas? Informasi ya? Pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Pratiwi Radio. Saya Livatoni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.